Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya kepada Allah. Assalamualaikum, Sir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya, Sir, mau nanya. Kadang-kadang tuh ya, Sir, kalau saya lagi sholat, pikiran saya tuh suka kemana-mana, Sir. Kadang-kadang pun menghayal. Kira-kira gimana ya, Sir, supaya sholat saya tuh jadi lebih khusyuk, Sir? Ini pertanyaan yang sangat populer di kalangan umat Islam. Bahkan saya rasa semua orang mengalami hal yang seperti ini. Ustadz punya analogi ataupun kita bisa mengambil pelajaran ataupun perbandingan. Kalian pasti kenal yang namanya Ronaldo ya, pemain sepak bola. Ronaldo itu adalah orang yang paling kaya di dunia ini, salah satu yang terkaya di dunia. Dia punya mobil mewah banyak, punya jam tangan miliaran, punya rumah miliaran, punya karir, punya anak, punya segalanya dia punya. Nah, pertanyaannya, ketika dia masuk ke lapangan sepak bola, main sepak bola 90 menit, kira-kira ketika di lapangan sepak bola itu, apakah dia memikirkan dia punya mobil? Enggak. Apakah dia memikirkan rumahnya yang mewah itu? Enggak. Apakah dia memikirkan yang lain? Enggak. Kenapa? Karena dia hanya fokus kepada satu tujuan, bermain sepak bola, bagaimana mencetak gol, bagaimana memenangkan tim. Bagaimana caranya supaya kita khusyuk? Maka kita tiru tadi analogi tadi pemain sepak bola. Apakah kita menganggap pada saat sholat itu 10 menit kita yang sholat itu adalah waktu ataupun momentum yang penting atau tidak? Maka kalau kita menganggap sholat itulah yang paling penting pada saat itu, kita akan melupakan pekerjaan kita, kita akan melupakan teman kita, kita akan melupakan hutang-hutang kita, kita akan melupakan tadi permainan game yang belum tuntas. Kenapa? Karena kita menganggap 10 menit waktu sholat itu tidak ada yang lebih penting daripada kegiatan lain. Sama tadi pemain sepak bola, tidak ada yang lebih penting selama 90 menit selain mencetak skor, memenangkan tim. Itu yang pertama dari segi pemahaman kita. Tentu yang kedua ada lagi, apa itu? Kita harus belajar memahami apa yang kita lakukan itu. Sholat itu ngapain? Apa bacaannya? Ketika kita menyebutkan Allahu Akbar, maka kita menyebut Allah yang Maha Besar. Artinya apa? Tidak ada lagi perbuatan, tidak ada lagi pekerjaan, tidak ada lagi benda, tidak ada makhluk yang lebih besar dari Allah, yang lebih penting daripada menghadap Allah pada saat itu. Kita baca misalnya waktu sholat, waktu ruku, waktu takbiratul ihram, waktu ada bacaan yang paling menarik, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini kalau kita dalami artinya, inilah yang membantu kita memaknai sholat itu, sehingga kita merasa sholat itu penting. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya kepada Allah. Waktu kita duduk di antara dua sujud, Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfaqni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Ada artinya, minta ampun, minta disayangi, minta diberi rezeki, minta diampuni. Itu artinya. Ketika kita sadar tahu apa yang kita sebutkan itu, maka otomatis kita akan merenungi kita sedang apa. Sehingga orang yang bisa memahami sholat itu, bacaannya itu biasanya bisa membantu untuk kekhusyuan. Tapi memang kalau kita mengharapkan untuk 100%, ini memang butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala.
sebagai orang awam yang penting kita berupaya ya. Saya rasa ya itu ya.